Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Tausiah Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, pada hari Kamis seperti biasa kita sudah mengalami yang namanya pengajaran-pengajaran, dan saya berdoa biar tangan Tuhan yang perkasa menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan pengertian supaya iman kita semakin bertumbuh. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sudah memberikan daya, doa, dan dana bagi kami. Saya tidak mengenal Bapak Ibu satu persatu, tapi biarlah Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Pemurah itu memberikan berkatnya bagi Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga dipenuhilah Bapak Ibu dengan kelimpahan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Ikut Tuhan tidak pernah bisa cukup. Kita terus mengejar Tuhan sebab apa yang kita lakukan sekarang berguna bagi kita masa depan. Preparation today, eternity tomorrow. Itu adalah prinsip kita yang kita bisa ikuti dalam ikut Tuhan. Bapak Ibu, selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Wijaya Tausiah Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, Anda pasti pernah melihat atau mendengar atau membaca kisah pernikahan ipar. Ya, Bapak Ibu, itu adalah hukum Nefirat, orang Yahudi yang dipegang pada zaman itu. Sekarang mungkin sudah tidak, kecuali pada orang-orang tertentu. Kalau Kristen pada zaman sekarang jarang yang mengerti ini. Bapak Ibu, ini adalah sebuah hukum yang dipegang dalam PL dan dibawa dalam kitab PB. Hukum ini mengatakan bahwa seorang pria menikah dengan seorang wanita. Nah, wanita menyerahkan asetnya, kehidupannya, masa depannya, seluruh kehidupannya ke dalam keluarga dari si pria. Tetapi apabila si prianya meninggal tanpa dia memberikan anak, maka si wanita ini jadi sendirian. Nah, adik dari pria ini, kenapa bukan kakak, Pak? Karena orang Yahudi kalau menikah ada urutannya, Bapak Ibu. Adik dari pria ini atau katakanlah keluarga yang terdekat, apabila tidak punya adik, harus menebus wanita ini menjadi istrinya. Nah, Bapak Ibu, kenapa menjadi istrinya? Ini dipikirkan hanya sebagai sebuah pernikahan. Tapi sebetulnya, kasus ini bukan hanya menikah. Ini adalah kasus untuk menjamin kehidupan wanita tersebut, menjamin anak dari wanita tersebut, menjamin kelangsungan hidupnya untuk menjadi bagian dalam keluarga yang pria. Saudara Tuhan, pernikahan Nefirat seperti ini dilakukan dengan cara yang sangat luar biasa sekali. Dan si penebus, orang yang bertugas untuk menikah, gitu ya, sebetulnya bukan hanya menjadi seorang yang menebus saja, tapi harus menjadi ayah pengganti. Apa maksudnya? Wanita akan menikah dengan seorang pria dan punya anak, maka anaknya akan menjadi anak dari pria yang sudah meninggal. Anak yang pertama, anak yang kedua baru jadi anaknya dia. Nah, kenapa dibuat hukum yang ribet sekali sih Bapak Ibu? Karena ini bicara mengenai konsep penebusan ayah pengganti yang terjadi dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda pernah melihat dalam kisah keluarga Daud, hal ini pernah terjadi. Yehuda pernah menikah dengan Tamar, seorang janda. Nah, Bapak Ibu, hari itu Yehuda menikah dengan Tamar. Ada lagi yang kedua. Yang kedua bicara mengenai Raja Daud, ini kakek buyutnya nih, adalah Boas menebus Rut. Anda pernah membaca kisah dari Rut? Nah, bersama dengan mertuanya, jadi Boas menebus Rut setelah penolakan penebusan oleh orang yang bertugas menebus, Boas sebagai orang kedua menebus dia.
Saudara Tuhan, pernikahan itu terjadi dan kehidupan Rut kemudian dijamin oleh Boaz. Dia punya anak Obed, Obed punya Isai, dan Isai punya Daud. Nah, saudara Tuhan, pernikahan itu terjadi karena sebuah penebusan. Nah, firman Tuhan tidak pernah terlewat, tidak pernah salah, terjadi dalam hidup orang percaya. Dalam kisah perjanjian baru, kalau kita melihat seperti apa sih penebusan itu, jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Saudara Tuhan, apa yang terjadi atas Boaz dan Rut terjadi di mana? Di Bethlehem. Ya, itu adalah nativity, kota kelahiran daripada Tuhan Yesus. Nah, saya akan membaca sebentar dalam Yesaya 54. Yesaya 54 ayat yang kelima berkata, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Jadi ini bicara bukan hanya suami yang kita nikahi, tetapi adalah yang menjadi suamimu. Ada peran pengganti di sana. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Anda bisa bayangkan, kita dinikahi oleh yang Maha Kudus Allah Israel dan Allah seluruh bumi. Firman Tuhan berkata yang menjadi penebusmu. Firman Tuhan bukan berkata penebus, sebetulnya dia berkata Goel. Goel, seperti ini tulisannya Bapak Ibu. Nah, dalam penebusan itu, Goel adalah seorang penebus, tetapi bukan hanya menebus saja yang dilakukan oleh Goel. Goel menjadi bapak pengganti. Mungkin Anda sedikit terkejut dan mengatakan, tetapi kan pada saat itu Maria bukan janda. Bagaimana ini Goel bisa terjadi atas diri Maria? Saudara Tuhan, Maria bicara mengenai Israel. Israel sudah lemah, sudah menjadi mandul, sudah tidak berkembang karena terlepas daripada Tuhan. Dan Tuhan perlu menebus Israel. Alias Tuhan perlu menebus kita semua hari ini, engkau dan saya juga Bapak Ibu, sehingga kita menjadi umat yang bisa berkembang, bisa tidak mandul dan berbuah lebat. Seorang bapak pengganti ini penting Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa itu kita dinikahi oleh Tuhan yang Maha Kudus. Kita ditebus. Jadi penebusan oleh Goel ini menjamin si wanita untuk hidup berkelanjutan sampai pada usianya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Goel ini adalah Tuhan sendiri. Tidak pakai orang, tidak pakai manusia, karena kalau zaman dulu PL itu masih dalam bentuk simbol. Nah, simbol itu diteguhkan dalam firman Tuhan yang berkata, Tuhan sendiri menjadi Goel bagi kehidupan manusia. Sehingga manusia yang sudah mandul, yang sudah tidak berbuah, sudah tidak lagi bisa berkembang, mulai mendapatkan benih yang kudus. Firman Tuhan sungguh luar biasa, dan Goel itu menjadi yang paling penting bagi keselamatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Anda dan saya hari ini, kita bisa bersuka cita. Karena apa? Kehidupan Anda dan saya sudah berbeda. Anda harus menangkap bahwa ini adalah sebuah mujizat yang luar biasa yang dipertahankan oleh Tuhan Allah Israel supaya ini terjadi dalam hidup kita. Orang Yahudi hanya melihat ini sebagai sebuah lambang. Mereka dengan taat melakukannya tapi tidak mendapatkan artinya. Tetapi Tuhan berkata bahwa engkau dan saya adalah orang yang berbeda. Tuhan mengambil Anda dan hari itu engkau bisa berbuah ganda, berbuah lebat, dan engkau tampil untuk menjadi generasi yang baru. Nah, saudara Tuhan, Goel itu adalah penebus. Dan dia tidak hanya menebus biasa. Dia tidak hanya menebus hidup Anda, tapi menebus seluruhnya dari kehidupan Anda. Dia melangsungkan karena dia menjadi ayah pengganti. Dan hanya ayah pengganti ini yang bisa membuat hidup seorang berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Betapa indahnya hidup Anda dan saya. Anda sudah menerima Goel, penebus, yaitu Tuhan sendiri. Dan ingat, engkau ditebus oleh Tuhan sendiri, bukan oleh manusia, bukan oleh suruhan dari sorga, tapi engkau ditebus oleh Tuhan sendiri. Itulah sebabnya hidup Anda dan saya adalah berharga di mata Tuhan, dan kita bisa hidup karena Tuhan menjadi penebus kita. Ayah pengganti bagi kita yang sangat berkuasa. Puji Tuhan, haleluya.